Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, di kesempatan ini saya mengajak kita bersama-sama menanggapi pernyataan Ustadz Yahya Walloni di cuplikan videonya. Setidaknya ada 2 poin yang perlu kita tanggapi. Pertama, dia mengatakan bahwa orang kafir pasti masuk neraka dan orang Islam pasti masuk surga. Dan poin kedua nanti ketika dia berkata bahwa nama Yesus selalu berubah-ubah. Dan dia takut kalau di kemudian hari ya nama Yesus itu berubah menjadi Maradona. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita membahas, mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mayoritas di Indonesia ini 220 juta penduduk Indonesia adalah Muslim. Sisanya kafir neraka semua. Yang masuk surga kan orang Islam. Amin ya Rabbal. Amin. Bila bagaimana lagi? Kafir ke neraka. Aina atadna lil kafirina salasila wa adlalau wa sa'ir. Jadi orang kafir itu ke neraka. Jangan dilarang kalau saya bilang kafir. Karena saya penceramah. Ente bukan penceramah, ya sudah, sebut saja non muslim. Gak apa-apa. Ya, yang masuk neraka itu orang kafir, yang masuk surga orang Islam. Aina atatna lil kafirina salasila wa ahlala wa sa'id. Apa ciri-cirinya? Mempersekutukan Allah. Makanya kalau jemaah tanya sama saya, kok bisa ya Pak Yahya masuk Islam? Oh iya dong, Tuhan saya di Israel itu kan namanya Yeshua Mashiach. Di Eropa, the Christ Jesus. Di Yunani, Yesus Kristus. Di Indonesia, Yesus Kristus. Saya takut tahun depan dia berubah menjadi Maradona. Maka saya masuk Islam. Berubah-berubah. Karena berubah-berubah. Nabi Muhammad sejak lahir sampai sekarang tetap Muhammad. Ahmad ya Muhammad. Ahmad ya Muhammad. Tetap saja nama. Baik, saudara Tuhan, cuplikan videonya kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Walloni di video tadi. Ya, beliau membahas tentang orang kafir dan nama Yesus Kristus. Nah, pertama tentang orang kafir. Dia mengatakan bahwa orang kafir pasti masuk neraka. Ya, kita tidak tahu orang kafir yang dia masuk itu entah itu agama Kristen atau agama yang lain, kita tidak tahu, tapi intinya orang kafir dan hanya orang Islam yang masuk surga, udah pasti katanya. Nah, untuk itu mari kita bahas dari sisi kekristenan, dari sisi iman Kristen, karena kita adalah orang Kristen. Kalau di dalam Kristen, ya, jaminan keselamatan itu ada, kepastian keselamatan itu ada. Yesus menjamin orang yang percaya kepadanya pasti masuk surga. Tidak mudah-mudahan saudara dalam Tuhan, tetapi pasti masuk surga. Itu hal pertama yang perlu kita pahami. Ya, Yesus berulang kali mengatakan dalam Alkitab bahwa Dia adalah Tuhan itu sendiri, dengan mengatakan Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kalau kita melihat juga tujuan daripada Yesus datang ke dunia ini, ya, untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Sehingga melalui kasihnya yang besar, Dia menebus kita dari belenggu dosa melalui jalan salib. Maka kita dipastikan bahwa tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal ketika kita hidup dalam Yesus Kristus. Ya, bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang percaya kepadanya. Yesus penyedia sorga. Yesus menyediakan sorga bagi orang percaya kepadanya. Ini merupakan kepastian saudara dalam Tuhan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau di dalam Kristen sendiri, ya, kepastian keselamatan kekal itu ada. Itu tidak mudah-mudahan saudara dalam, tetapi pasti, ya, pasti masuk surga. Jadi saya dan saudara yang percaya kepada Yesus dan hidup di dalam firman-Nya, maka sudah pasti ketika kita meninggalkan dunia ini kita masuk surga. Ya. Itu di dalam Kristen. Dan kedua, tentang statement daripada Yahya Walloni tadi yang mengatakan bahwa nama Yesus itu selalu berubah-ubah. Ya, ada Yeshua Mashiach,
ada Yeshua Hamasya, ada Jesus Christ, ada juga Yesus Kristus dalam bahasa Indonesia. Jadi dia takut kalau tahun depan nama Yesus itu menjadi Maradona katanya. Nah, untuk menanggapi hal ini, kita harus tahu bahwa Yesus itu datang untuk seluruh dunia. Yesus itu datang bukan hanya untuk orang Yahudi. Yesus itu datang bukan hanya untuk orang Yunani. Tetapi Yesus menubuatkan atau Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka pergi ke seluruh dunia, menjadikan semua bangsa muridnya. Ya. Artinya apa? Bahwa Yesus tidak membatasi diri hanya kepada suku tertentu, hanya kepada bangsa tertentu. Ya, hanya kepada orang tertentu. Tidak, saudara dalam Tuhan. Tetapi siapapun di dunia ini yang membuka hatinya, percaya Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, maka dia pasti selamat. Jadi ya, supaya semua orang di dunia ini mengenal siapa Yesus, maka penting sekali ya, Injil atau Alkitab itu diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Ya, mungkin awalnya Alkitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama, bahasa Yunani Perjanjian Baru. Lalu kalau kemudian bahasa Ibrani atau bahasa Yunani ini tidak diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain, misalnya bahasa Indonesia, bagaimana orang Kristen bisa percaya bahwa itu adalah firman Tuhan? Bagaimana orang yang belum mengenal Yesus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, sementara mereka tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Alkitab itu sendiri? Nah, inilah gunanya Alkitab itu diterjemahkan dalam berbagai bahasa, supaya semua orang bisa paham bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk membawa keselamatan bagi orang percaya kepadanya. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk memberikan jaminan keselamatan kepada orang yang percaya kepadanya, bahwa ketika mereka meninggalkan dunia ini, mereka sudah pasti masuk surga. Ada kepastian, saudara dalam Tuhan. Ya. Maka inilah gunanya Alkitab itu diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Ya, penting sekali, saudara dalam Tuhan. Jadi bukan berarti kalau Alkitab itu diterjemahkan dalam berbagai bahasa maka maknanya berubah. Ya, sejarahnya berubah. Tidak, saudara dalam Tuhan. Apa yang ditulis dalam bahasa Ibrani Yunani, maka itulah yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau tidak senang dengan nama Yesus yang berubah-ubah karena mengikuti versi bahasa masing-masing, maka itu sah saja. Tapi saya katakan bahwa ya, nama Yesus itu berubah. Ya, itu sesuai dengan bahasa tiap negara, bahasa tiap daerah, bahasa tiap suku, saudaraku dalam Tuhan. Supaya apa? Setiap negara, setiap bangsa, setiap daerah, setiap suku, bahkan semua orang di dunia ini bisa membaca Alkitab, bisa mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sebenarnya tidak salah kalau nama Yesus itu berubah-ubah. Ada dalam bahasa Inggris, ada dalam bahasa Indonesia, ada dalam bahasa Ibrani Yunani, ada bahasa negara lain gitu. Mungkin ada dalam bahasa Cina. Ya. Tapi sekali lagi, bahasa apapun yang dipakai untuk menerjemahkan Alkitab, untuk menerjemahkan nama Yesus, Yesus adalah tetap Yesus, dan Yesus adalah tetap Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mengubah kodrat daripada Yesus itu sendiri, ya, tidak mengurangi nilai keilahian daripada Yesus sendiri. Justru dengan nama Yesus ini atau Alkitab ini diterjemahkan dalam berbagai bahasa, maka semakin banyak orang yang terberkati, semakin banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, semakin banyak orang yang mengerti bahwa Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekian dari saya. Selebihnya silakan tulis tanggapan saudara di kolom komentar tentang pernyataan Ustadz Yahya Wahloni tadi. Tuliskan komentar atau tanggapan yang baik, yang positif, terutama yang memuliakan Tuhan dan juga yang memberkati banyak orang.
Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.